Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, anak-anak yang saya sayangi dan kaula muda yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dengan Kang saya. Kali ini dalam episode ataupun dalam edisi kisah para nabi dan rasul. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah para nabi dan rasul, yaitu kisah Nabi Idris alaihi salam. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai detik ini kita masih terus mendapatkan nikmat yang begitu banyak yang tak terhingga. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa menghirup udara segar. Kemudian salawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang saya cintai dan kaula muda yang saya sayangi, hadirin yang berbahagia, sebelum saya akan melanjutkan kisah para nabi dan rasul, yaitu kisah tentang Nabi Idris alaihi salam, sebelumnya marilah kita membaca sholawat i'tiraf, yang ini merupakan sebuah syair tentang pengakuan seorang hamba sebagai pendosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syair atau sholawat i'tiraf ini tentu saja akan meyakinkan bahwasanya kita sebagai hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, yang senantiasa terus memohonkan ampun kepadanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan maghfirah ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqa ala naril jahim fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini saya akan melanjutkan tentang serial kisah para nabi dan rasul, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Saudara hadirin, kaum muslimin dirahmati Allah, anak-anak yang saya cintai dan para kaula muda yang saya banggakan, Nabi Idris alaihissalam ini adalah nabi dan rasul yang kedua yang dikisahkan, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tentu saja di episode yang lalu sudah saya sampaikan bahwasanya jumlah nabi begitu banyak, ratusan ribu. Bahkan juga jumlah rasul begitu banyak, ratusan. Tetapi tentu yang disebutkan di dalam Al-Quran ada berjumlah 25 nabi dan rasul. Dan Nabi Idris alaihissalam adalah nabi dan rasul, yaitu setelah Nabi Adam alaihissalam. Saudara hadirin, kaum muslimin dirahmati Allah,
Nabi Idris alaihissalam ini adalah generasi yang ketujuh setelah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Apabila kita runut, apabila kita rentang ke belakang, bahwasanya Nabi Idris ini adalah orang tuanya adalah Yazid. Idris bin Yazid, kemudian Yazid bin Mihlail, kemudian Mihlail bin Kinan, lalu Kinan bin Anus, Anus bin Sis, kemudian Sis bin Adam alaihissalam. Adam, Sis, Anus, Kinan, Mihlail, Yazid, dan Idris. Ini adalah silsilah Nabi Idris alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Idris ini sebenarnya nama aslinya adalah Henok ya. Henok ini sesuai dengan kalau dilihat di kitab-kitab sejarah kuno, bahwasanya yang menuliskan tentang tulisan segala macam yang pernah menemukan sebuah ilmu astronomi dan sebagainya adalah Henok. Dan Henok ini sesungguhnya adalah Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Idris ini diambil dari kata darosa yang artinya belajar. Karena memang Nabi Idris alaihissalam termasuk salah seorang nabi dan rasul yang tidak ada henti-hentinya untuk belajar dan belajar. Makanya Nabi Idris alaihissalam, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Idris alaihissalam ini ada seorang nabi yang pintar. Pertama kali nabi dan rasul yang menuliskan dengan pena. Ia begitu cerdas, kemudian pandai, bahkan ahli di bidang astronomi ataupun perbintangan ya. Kemudian tidak pernah pantang di dalam menyerah dalam sebuah perjuangan. Bahkan Nabi Idris alaihissalam itu diberi gelar Asadul Usud ya. Artinya adalah singa dari segala singa. Ini merupakan sebuah gelar kepada Nabi Idris. Memang seorang nabi yang begitu gigih, tangguh, berani, dan tidak pernah menyerah, dan di dalam hal belajar memang selalu giat dan giat. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anakku yang sangat saya cintai, yang saya sayangi. Nabi Idris alaihissalam ini dua kali disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-56 dan ayat yang ke-57. Kemudian, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda dan anak-anakku, Nabi Idris ini dalam satu kisah disebutkan adalah seorang nabi yang dia itu berteman akrab, bersahabat dengan malaikat Israel. Kita tahu bahwasanya malaikat Israel ini adalah seorang malaikat pencabut nyawa. Tetapi Nabi Idris alaihissalam berteman dengan malaikat Israel. Dikisahkan suatu ketika malaikat Israel, malaikat sang pencabut nyawa, datang bertamu ke rumahnya Nabi Idris alaihissalam. Pada saat itu malaikat Israel dikisahkan membawa buah-buahan makanan yang dibawa dari surga. Dan tentu saja pada saat itu malaikat Nabi Idris alaihissalam tidak mengetahui kalau tamunya ini adalah seorang malaikat Israel. Lalu karena saat itu adalah Nabi Idris alaihissalam sedang melaksanakan puasa, menunggu sampai datangnya berbuka. Ketika berbuka, ditawari makan dan minum, kemudian tamunya tidak mau makan dan minum. Kemudian pada hari kedua, ketiga, sampai 4 hari, ini tamu berada di rumah Nabi Idris alaihissalam. Lalu pada selanjutnya, Nabi Idris alaihissalam bertanya kepada tamunya, "Wahai tamu, siapakah engkau gerangan sebenarnya yang kemudian bertamu ke rumah saya atau ke rumah kami?" Lalu akhirnya tamu tersebut bercerita secara terus terang dan terbuka bahwasanya ia adalah seorang malaikat, yaitu malaikat Israel, malaikat seorang pencabut nyawa. Lalu sampai Nabi Idris alaihissalam, "Apakah engkau akan mencabut nyawaku?" Kemudian tentu saja aku sebenarnya tidak mau mencabut nyawamu ya, karena aku memang datang sengaja untuk bertemu denganmu. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, kaulah muda. Kemudian pada saat itu Nabi
Idris alaihissalam meminta kepada malaikat Israel, tentu saja permintaan Nabi Idris ini adalah berdasarkan setelah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh Nabi Idris alaihissalam? Wahai Israel, aku mohon engkau mematikan aku, engkau cabut nyawaku, tetapi aku mohonkan setelah itu adalah engkau kembalikan nyawaku, engkau hidupkan kembali. Kemudian malaikat Israel mengatakan, sesungguhnya aku tidak berhak untuk mencabut nyawa seseorang kecuali atas izin Allah. Kemudian permohonan Nabi Idris alaihissalam disampaikan kepada Allah. Kemudian diceritakan bahwasanya Nabi Idris alaihissalam meminta supaya dicabut nyawanya, lalu meminta untuk dihidupkan kembali. Kenapa demikian, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah? Nabi Idris mengatakan, wahai kenapa aku meminta seperti ini? Karena aku mendapat kabar, dapat informasi bahwasanya sakaratul maut, saat nyawa meregang di dalam tubuh manusia, begitu dahsyatnya, begitu sakitnya. Oleh karena itu, saat ini aku ingin mengetahuinya. Lalu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda dan anak-anakku sekalian, permintaan Nabi Idris alaihissalam dilakukan dan Nabi Idris alaihissalam dicabut nyawanya atau dimatikan oleh malaikat Israel, tentu atas izin Allah. Luar biasa dahsyatnya, Nabi Idris alaihissalam menangis sejadi-jadinya. Kemudian setelah ia dimatikan dan kemudian dihidupkan kembali, kemudian dia memohon ampun dan bertobat kepada Allah, semakin mendekatkan diri Allah. Kalau bisa jangan sampai ini terjadi pada umatku, tetapi tentu saja semuanya akan terjadi. Tetapi hal ini akan menjadi sebuah pelajaran, sampaikan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak kepada para umatnya supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena betapa sakitnya ketika sakaratul maut. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, anak-anakku, kemudian juga kaula muda yang saya banggakan, di kisah yang lain Nabi Idris karena dia berteman dengan malaikat Israel, malaikat sang pencabut nyawa, suatu ketika datang lagi mohon izin kepada Allah. Karena apa? Dia kangen, rindu ingin bertemu dengan sahabatnya, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Di pertemuannya, kemudian Nabi Idris alaihissalam sebagai sahabatnya malaikat Israel memohon, wahai sahabatku, wahai malaikat Israel, aku memohon, aku ingin bertemu, aku ingin melihat surga dan neraka. Makanya pertama, aku ingin melihat neraka dan surga. Dia menyebutkan neraka. Kemudian malaikat Israel, saya izin dahulu dengan Allah. Kemudian Allah mengizinkan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, apa yang terjadi? Ditanya oleh malaikat Israel, kenapa kamu ingin bertemu atau ingin mengetahui neraka dan surga? Ya. Kemudian singkat cerita, datanglah dibawa ke melihat neraka. Apa yang terjadi, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah? Ini Nabi Idris alaihissalam ketika menyaksikan, melihat neraka, tiba-tiba dirinya pingsan, tak tersadarkan diri. Kemudian kenapa dia sampai pingsan? Setelah dikisahkan, karena dia melihat malaikat penjaga neraka begitu menakutkan, begitu menyeramkan. Ini malaikatun ghiladun syidadun. Ini di dalam Al-Qur'an, di surat At-Tahrim ayat 6 ini disebutkan bahwasanya malaikat penjaga pintu neraka wajahnya begitu menakutkan, begitu sangar, begitu kasar, begitu kerasnya. Kemudian setelah itu malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam untuk melihat surga. Apa yang terjadi? Ketika melihat surga, Nabi Idris alaihissalam pun juga pingsan. Kenapa dia pingsan? Ketika setelah tersadarkan, ditanya, kenapa wahai engkau Idris, Nabiullah Idris, engkau pingsan ketika melihat surga? Kalau di neraka yang pingsan karena ketakutan melihat wajah yang menyeramkan penjaga pintu neraka, melihat surga dia takjub, begitu terpesona melihat keindahan surga, sampai begitu indahnya membuat Nabiullah Idris alaihissalam membuat dirinya pingsan. Nah, inilah saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kisah yang yang ada pada Nabi Idris alaihissalam.
Dan tentang berapa umur usia Nabi Idris ini juga terjadi banyak khilafiyah, bahkan ada yang menyatakan bahwasanya Nabi Idris alaihissalam masih berada pada langit keempat karena masih hidup. Ada yang menyatakan beberapa ratus tahun kemudian dia wafat. Dan Nabi Idris alaihissalam memang sempat dijumpai pada saat peristiwa Isra Mi'raj oleh Nabi Muhammad SAW di langit yang keempat. Dan kemudian karena kata-kata dalam Al-Quran wa rafa'nahu makanan aliyah, kemudian disebutkan bahwasannya dan kami telah mengangkatnya, itu yang dimaksud adalah Nabi Idris alaihissalam ke martabat yang tinggi, artinya derajat yang tinggi. Ada juga menafsirkan memang beliau masih separuh hidupnya di dunia dan separuh hidupnya di akhirat. Apa maksud saya adalah di langit yang keempatnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, anak-anak yang saya cintai, yang saya sayangi, dan kaula muda yang saya banggakan, demikian kisah tentang Nabi dan Rasul, yaitu pada kisah Nabi Idris alaihissalam. Mudah-mudahan dari kisah Nabi Idris alaihissalam ini akan membuat iman kita bertambah kepada Allah, kemudian mencontoh, meneladani hal-hal positif, hal-hal yang baik dari Nabi Idris alaihissalam, dan tentu juga dari nabi-nabi yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kisah tentang Nabi Idris alaihissalam ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.